Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Volstrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Kali ini kita ada di salah satu desa di ujung Temanggung ya Mas ya? Iya. Namanya Desa Getas Pitrosari. Getas Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo. Kecamatan Wonoboyo. Ini daerahnya nih sejuk banget gitu. Wah, menyenangkan sekali daerah di sini. Dingin banget enggak, cuma anginnya itu sejuk ya Mas ya. Bawaannya slow motionnya di sini. Pengen tidur ya terus gitu. Sehat Mas Rudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa Mas Rudi? Sekarang saya kesibukan itu ya di pertanian, sama di ini pengolahan kopi juga. Oh, pengolahan kopi. Iya. Nah, kalau nggak salah itu dari awalnya itu bisnisnya malah bukan kopi ya Mas ya? Bukan. Terus gimana tuh Mas awal dari apa namanya? Akhirnya tertarik untuk ini kan masih muda ya gitu. Terus ya bisa dibilang ini sangat jarang anak muda yang mau berhubungan dengan sawah, perkebunan kayak gitu loh. Nah, pada akhirnya untuk memutuskan untuk bercocok tanam atau berkebun, terus pada akhirnya sampai pindah berapa kali ya kalau nggak salah pada akhirnya untuk memutuskan di kopi itu gimana ceritanya Mas? Yang pertama dulu kan saya memang dari kecil itu di daerah sini memang hampir mayoritas itu kan petani tembakau. Sebelum ada sekarang kan ramai itu di pertanian sayur Mas, sama di ternak. Dulu memang ada pohon kopi juga itu udah lama juga, cuman memang pohon kopi itu nggak cara merawatnya itu beda sama sekarang. Dulu jarang orang yang ngerawat itu dengan sepenuh jiwa gitu, jarang banget. Oke, untuk kopi. Nah, awalnya apa nih Mas? Sebelum di kopi? Saya di tembakau dulu. Oh, tembakau. Ya. Awalnya tembakau. Kalau di sini kan perkebunan sayur itu belum terlalu lama juga. Dulu memang mayoritas di sini tembakau, tapi tembakau itu lambat laun sampai sekarang itu yang pertama kan di harga jelas sudah jauh lah dari kata kurup. Kalau di sini itu istilahnya kurup gitu, kayaknya nggak sebanding atau nggak sesuai sama jeripayah petani gitu. Nggak kayak dulu ya, iya, kan tinggi banget beda, beda banget. Apalagi di tembakau kan memang banyak dari petani itu banyak mengeluarkan modal dulu Mas. Sama penjualannya itu juga sekarang udah susah banget. Beda sama sayur-sayur. Memang sekarang tengkulaknya udah terlalu banyak juga. Jadi enak. Di perkebunan kayak kopi, kayak saya juga tanam jeruk juga Mas. Tanam jeruk juga itu kayaknya kalau menurut perhitungan saya jauh lebih banyak keuntungannya daripada tembakau. Jauh lebih banyak itu. Awalnya tembakau, terus melihat kondisi bahwa ini hitung-hitungannya kayak nggak dapet nih kan gitu kalau tembakau nih gitu loh. Nah, terus habis tembakau langsung apa Mas? Saya langsung pertama ke kopi. Kopi ya. Dan kalau nggak salah tadi ada kebun jeruk juga tadi ya seperti mention. Nah, kalau sekarang tuh yang lagi di konsenin di mana? Kopi dan jeruk. Atau jeruknya iseng-iseng aja tuh kayaknya tuh Mas? Pertama saya iseng memang Mas. Emang iseng soalnya pertama saya iseng. Gitu nggak terlalu banyak. Tapi 2 tahun ini kok jeruk itu penghasilannya kok lumayan. Hasilnya tuh lumayan banget. Itu kan. Itu jeruknya jenis apa Mas? Itu jenisnya Simadu. Simadu? Iya, Simadu. Kalau di kopi kan kita panen cuma setahun sekali. Tapi kalau jeruk kan memang dia tidak mengenal musim. Kalau sayur sekarang memang saya agak nggak terlalu kenceng di sayur. Masalahnya musim sekarang itu udah kemungkinan itu tanahnya atau iklimnya udah nggak terlalu bagus. Jadi banyak terkena penyakit kayak semacam virus gitu Mas. Makanya saya beralih ke kopi sama ke jeruk. Iya. Kayak soalnya gini, tadi kan pas dalam perjalanan ke sini kan ngelewatin berbagai macam tanaman, terutama dan kebanyakan sayur kan sayur. Nah, terus Mas Rudi sendiri berbeda gitu loh, malah mainnya di kopi sama jeruk kan gitu loh. Nah, ini kenapa kan gitu loh. Nah, ini ada apa dengan ini? Apakah hitung-hitungannya lebih dapat gitu kalau di gitu kita lihat aja. Kita lihat dari segi
segi kita mengeluarkan biaya berapa besar, seberapa besar kita mengeluarkan untuk modal sayur, kita lihat juga tanaman yang kita tanam itu kira-kira mampu dan harapannya itu bagus apa enggak, Mas? Kalau sekarang memang harga sayur termasuk cabai gitu memang sangat melambung. Tapi dari petani, saya aja sekarang udah nanam. Kemarin udah nanam, saya cabutin lagi, masalahnya kena virus, Mas. Kena virus Gemini. Itu susah banget. Makanya saya inisiatif dari dulu itu udah, yang pertama saya tetap mau menanam yang pohon keras saja. Masalahnya cuma 1 kali kita menanam, itu bahkan seumur hidup kita gitu. Kita tinggal panen. Plus itu juga di biaya perawatan jauh lebih sedikit dibanding sayur. Kalau sayur 1 tahun itu saya buat rata-rata aja saya modal di angka 40 juta. Itu kadang ada hasil sedikit, kadang nggak balik modal juga. Sementara kalau di kopi sama di jeruk ini, alhamdulillahnya itu setiap tahun saya pasti ada poinnya, Mas. Pasti ada poinnya. Kalau sayur terlalu riskan lah ya menurut Mas Rudi ya. Nah, terus gini Mas, yang menarik buat saya adalah usia Mas Rudi kan bisa dibilang masih cukup muda ya gitu. Terus mau menggeluti dunia pertanian kan gitu. Nah, kenapa sih Mas? Kan kebanyakan nih maaf ya, kan kayaknya tuh kan lebih bergengsi kalau kerja di kota kan gitu kan, jadi pegawai negeri atau apa kan gitu. Apa yang membuat Mas Rudi ini tertarik malah bertani gitu? Saya kan selain bertani juga itu kan saya juga peternak. Saya juga cari rumput juga. Gitu. Saya kan cuma gini, saya ada lahan. Sebenarnya di setiap daerah manapun itu banyak lapangan pekerjaan, tergantung kitanya sendiri itu mau menggali, mau mengelola apa enggak gitu. Entah itu di perkotaan, entah itu di pedesaan, sebenarnya dari hasil keuntungan ataupun rezeki itu udah menurut saya itu hampir sama, Mas. Entah itu di pelosok atau di daerah mana pelosok pegunungan atau di daerah di dekat perkotaan pesisir gitu, itu kalau menurut saya ya tetap sama saja, tergantung kitanya sendiri gitu. Tergantung kita mau apa enggaknya gitu, Mas. Nah maaf Mas, kalau boleh tahu nih background pendidikannya apa Mas? Saya cuma SMP. SMP? Iya, saya cuma SMP. SMP, terus pada akhirnya langsung menggeluti pertanian dan ini kalau menurut saya ya, ini cukup sukses lah gitu. Ya alhamdulillah Mas. Dulu saya di tembakau itu sebenarnya sudah berjalan juga. Saya juga dulu tengkulak juga. Saya dari kecil saya ikut Pak Ali saya, dia tengkulak, saya dilatih dilatih buat bedain tembakau sama kualitas dari kecil. Tapi lambat laun di perdagangan tembakau itu sudah rusuh, Mas. Nggak sebagus zaman dulu. Sekarang itu ada intinya udah terlalu banyak pemain deh kali ya. Itu bahkan banyak tangan. Iya, banyak tangan juga itu dengan sistem yang kalau menurut saya itu sistemnya itu nggak sehat gitu. Kalau yang lain itu sehat gitu menurut saya. Makanya saya nggak bisa kalau terus-terusan kayak gini. Saya suatu saat tetap berkeluarga. Saya punya anak, punya istri. Kalau saya tetap kayak gini, tetap saya nggak ada penghasilan atau nilai lebihnya buat mencukupi anak istri saya kebutuhannya gitu, Mas. Ngeimangannya piye kan gitu kasarannya kan. Iya. Tembakau kan cuma 1 tahun itu cuma sekali, Mas. Itu aja biasanya dari petani itu memang berharap gede banget dari tembakau. Zaman dulu misalkan kita punya hajat atau gimana, ya wis toh.
nunggu berbaku. Biasanya kayak gitu. Iya. Mau menunggu. Saya nunggu panen. Iya. Padahal kalau memang kalau zaman dulu memang bisa diandalkan kayak gitu. Tapi kalau sekarang saya jamin enggak, Mas. Saya jamin enggak. Tembakau cuma sebagai bumbu, kadang petani aja kadang minus. Mereka nggak menghitung setiap kita bekerja selama dalam satu musim tembakau itu dari mulai tanam, bahkan sebelum musim tanam kita menyiapkan lahan sampai ntar panen itu berapa hari, terus hasilnya berapa, dibagi kita kerja di lahan biarpun itu lahan kita sendiri. Katakan itu lahan harusnya kita hitung kan tetap sewa, Mas. Itu nanti hasilnya berapa, dipotong lahan sewa, biarpun itu punya kita sendiri. Itu kita bagi. Misalkan kita kerja itu 4 bulan, dikalikan aja itu 4 bulan udah kali 30, itu 120 hari. Katakan kita punya hasil tembakau berapa juta, gitu. Nanti dibagi 120 hari. Nanti ketemunya cuma sedikit, Mas. Bahkan cuma minus. Bahkan bisa minus malah di situ. Bahkan bisa minus. Nah, terus untuk kalau pada akhirnya nih Kak bergelut di bidang perkopian dari tembakau kan dari kecil ya ibaratnya kan ya udah dikenalkan dengan tembakau. Harusnya lebih ekspor kan gitu di situ. Nah, pada akhirnya beralih ke kopi. Itu belajarnya dari mana, Mas? Saya kalau kopi itu pertama kan saya cuma asal-asalan maksudnya saya dulu itu di sini kan nggak ada tengkulak, Mas. Dulu cuma orang punya kebun kopi dijual sama pemborong gitu. Nah, terus saya kan punya inisiatif gini, daerah saya ini banyak kebun kopi, sementara belum ada pemain kopinya. Zaman dulu pertama saya terjun di kopi. Jadi kasarannya tangannya nggak terlalu banyak lah gitu di kopi lah kan gitu. Zaman dulu itu saya terjun di kopi itu kan belum sebanyak ini pemain kopinya. Brand sekarang di Temanggung udah banyak. Tapi zaman saya dulu itu cuma paling berapa puluh saja. Itu kalau menurut saya kan enaknya gini. Kopi bisa ditimbun, termasuk komoditi yang intinya kita nggak kerja itu nggak cepet-cepet gitu. Didiemin pun nggak apa-apa kan gitu. Dulu gitu. Kecuali kerendam kehujanan gitu. Itu beda lagi. Sama itu kalau tengkulak di sini zaman dulu kan jarang banget, Mas. Mau jual itu susah, masih harga murah. Saya kenal sama temen juga dulu. Pertama saya kenal sama temen. Dia bilang coba di proses yang bagus. Ntar kalau hasilnya bagus, saya mau beli. Pertama awalnya itu saya tahun berapa, Mas? Awal di kopi? Sekitar kalau awal di kopi itu saya tahun 2012. 2012. Lama juga ya, Mas? Ya lumayan. Udah cukup lama. Kalau di Temanggung sini ya udah 10 tahun lebih loh. Pertama saya itu dulu kan cuma main di kopi luwak, Mas. Banyak. Memang zaman dulu itu jarang kebun kopi yang yang dirawat kayak sekarang. Jadi luwak, saking banyaknya luwak. Mereka nggak bisa jual, bahkan cuma dibuat kopi sendiri pun nggak habis. Overproduksi ya? Iya. Alhamdulillahnya saya bisa dapat bayar. Dia khusus pemain kopi luwak. Terus saya tetap saya mulai semangat lagi nih, ada hasilnya. Wah, dari dikit-dikit saya mulai tinggalkan itu yang namanya pertembakauan. Gitu, alhamdulillahnya. Bahkan dari hasil saya nggak kalah sama yang pemain tembakau gitu. Apalagi nanti saya memang udah planning saya udah gini. Saya nanti kalau umur kan jelas semakin tua, Mas. Iya, betul. Kalau kita tetap di lahan sayur, yang jelas itu memakan banyak banget tenaga atau di ternak. Dan itu harus fast moving ya, harus cepat habis. Iya. Terus saya berpikir gini, lebih baik saya tanam yang tanaman keras saja. Itu kita nggak tiap hari kita harus ke kebun gitu. Bahkan hasilnya kalau saya pikir itu nggak mungkin kalah sama yang di sayur gitu. Itu awalnya berapa banyak, Mas? Di kopi itu awal-awal tuh. Itu di luwak ya awalnya? Iya. Di luwak. Cuma sedikit dari eceran, Mas. Saya jual sama beli itu paling di 5 kilo, 6 kilo, sampai 10 kilo. Terus ada buyer yang udah langganan, dia minta istilahnya dilebarkan lagi sayapnya gitu. Saya mulai tadinya yang eceran 2 kilo, 3 kilo itu
jadi kintal gitu. Oke. Jadi 100 kilo lebih. Bahkan itu tahun berapa? Sekitar sebelum corona itu saya mampu ngepul kopi luwak itu sampai hampir 2 ton Mas di daerah sini. Kan lumayan kalau kategori kopi luwak udah Besar loh itu kalau Iya. kalau untuk ukuran kopi liar. luwak gede loh itu. Udah gede banget kopi luwak liar itu. Selepas itu kan ada corona, saya hampir semua, kalau menurut saya hampir semua itu memang macet total Mas. Drop semua drop lah. Itu yang jadi sampai sekarang saya tetap menggeluti di bidang kopi. Kalau ini yang jeruk kan memang saya baru-baru ini Mas. Saya baru-baru ini dapat kenalan baru di daerah Malang, Jawa Timur itu, di tepatnya di daerah Batu. Terus saya main ke sana. Ya, iklimnya mirip-mirip lah sama Batu nih. Persis Mas, persis itu. Saya ngobrol-ngobrol. Katanya saya memang melihat sendiri mereka saat panen sama harga Mas. Sama harga itu kok, wah ini kok gede banget hasilnya. Iya. Saya coba mulai tanam itu. Memang 1 tahun sampai 2 tahun kita masih puasa, tapi kan itu masih bisa ditanamin tanaman sayur selama 2 tahun. Akhirnya selepas umur 3 tahun, ya alhamdulillah ada hasil yang bisa 1 tahun selama 3 tahun itu, yang 2 tahun kita puasa. Terus yang sampai 3 tahunnya hasilnya itu buat nutupin yang 2 tahun itu udah. Dikatakan buat pukul rata itu udah lumayan gitu. Oke. Berarti ini sih, kalau saya melihatnya bahwa Mas Rudi cukup jeli juga melihat peluang ya. Iya, kita memang harus kayak gitu Mas. Iya. Nih, ini maaf loh Bang, iya. tanpa ada maksud tendensi apapun, cuma saya melihatnya kan tadi Mas Rudi ini bilang bahwa terakhir SMP ya. Iya. Ya. Jadi kalau saya bilang ini produk SMP otak sarjana gitu loh. Ya enggak juga. Kalau kita mau belajar kan, ya sebenarnya enggak kayak gitu juga lah. Iya. Bahkan kalau nih saya sendiri kan nggak kepikiran sejauh itu loh Mas, kan Iya, gitu loh. Jadi ya makanya saya cukup kagum juga gitu loh dengan apa yang dilakukan dengan Mas Rudi dari segala keterbatasan dan akhirnya seperti sekarang gitu Ya, loh. alhamdulillah Mas. Kita kan pernah ada kata-kata dari itu Om Bob Sadino juga, kayak gitu. Sebenarnya semua itu kalau menurut saya Mas, memang rezeki itu udah diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa ya Mas. Iya. Cuman gini, harusnya yang punya ijazah lebih gede lagi, lebih tinggi lagi itu harusnya memang dari segi pekerjaan sama segi ekonomi itu harusnya bahkan lebih banyak lagi gitu. Tapi memang kebanyakan orang itu memang berpikirnya, wah kalau kerja di kebun, wah kalau kerja di kandang. Iya. Gengsi ya. Iya. Ya, mungkin ada rasa-rasa gengsi, mungkin. Iya. Mungkin mereka nggak mau telaten gitu. Padahal kalau kita ikut di mana dikatakan sebagai karyawan kantor atau gimana, kita nggak ada nilai lebihnya. Bener itu. Kita gaji bulanan cuma katakan 5 juta. Ya setiap bulan cuma gajinya segitu. Sementara semakin ke tambah tahun ini kebutuhan lebih hidup gitu, itu lebih semakin kan meningkat. Sementara kalau kita kerja katakan kayak saya itu kerja kasar memang kasar, tapi saya memang semua saya geluti Mas. Mana yang ada hasil, mana yang enggak itu nanti kita sendiri yang bisa lah gitu. Apalagi kalau ngikutin gaya hidup Mas, kelar-kelar itu kayaknya. Saya geluti Mas, memang saya geluti semua. Alhamdulillahnya ada hasil semua. Selain dari pertanian, kalau malam atau capek ada hujan pagi, saya memang planningnya kayak gitu. Ada hujan pagi, kita kan nggak mungkin jelas. Kita mau pergi ke kebun, mau ngapain di kebun? Kalau hujan, saya ngerakit kayak gini, saya main las juga. Gitu. Oh, oke. Ini kan. Jadi kita waktu senggang itu selalu dipikirkan untuk apa ya? Iya, kan gitu loh. Itu yang penting kan kita waktu itu jangan dibuang sia-sia. Gitu. Betul. Semua itu kalau bisa semua menghasilkan cuan gitu. Apapun caranya, yang penting kan halal kan. Yang gitu. penting halal gitu. Kita harus cari uang, cari rezeki, mengais rezeki itu dengan cara yang sehat gitu, harusnya sehat. Kalau kita kerja kita lihat, insya Allah ya tetap hasilnya juga enak. Itu kerja nggak mungkin itu hasil kok
nggak sesuai dengan kerja. Tapi kalau yang dulu yang tadi itu saya bilang, dulu pertama saya memang dari petani tembakau itu udah beda banget sama sekarang. Itu kalau menurut saya saya sudah jujur aja dari hati saya itu saya sudah mau tetap mau nggak mau saya harus ninggalin gitu. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah nggak main di tembakau. Nah, untuk kopinya sendiri itu Mas, itu jenisnya apa Mas? Kalau di sini ada Arabica, ada Robusta. Kalau yang Mas Rudi banyak produksi apa? Sementara ini masih yang Robusta. Masanya Arabica terbatas banget di Temanggung. Saya juga tadi lihat kayaknya ada green bean juga Mas. Iya. Itu ada. Ini kan musim awal panen yang Arabica Mas. Yang Arabica itu paling sekarang kan produktivitasnya nggak bagus. Jadi biasanya musim sekarang ini saya sudah mulai proses. Kalau sekarang saya belum. Oke. Kalau Arabica itu cuma paling selepas kita selesai proses itu cuma 3 bulan sampai 4 bulan habis Mas. Beda sama Robusta. Robusta buat untuk kebutuhan entah itu kita ngisi ekspor, entah itu kita buang ke jual ke lokalan dalam negeri saja, itu kayaknya jangka waktu 1 tahun masih ada barang. Sementara kalau Arabica saya jamin nggak ada, udah habis. Nah, ini distribusinya sampai mana aja Mas? Kalau kita yang ngikut suplai eksportir itu udah tembus sering ke Timur Tengah gitu. Oh, oke. Kalau Nusantara alhamdulillah saya sudah hampir ke mana? Ke grader Nusantara itu pernah. Oh, oke. Kalau secara nasional udah pernah semua lah ya gitu. Iya, kayaknya udah pernah semua. Tinggal ini sekarang sedang merambah ke beberapa mancanegara ya, terutama Timur Tengah ya. Timur Tengah. Ini tahun yang tahun ini itu banyak bayar Timur Tengah yang mereka sendiri langsung terjun ke hulu. Oh, oke. Langsung ke sini ke tempat prosesor juga. Langsung ngecek kan gitu. Ya, mereka biasanya tinggal 1 orang QC di sini, kualitas barang kayak apa, sistem proses kayak apa gitu juga. Kita enak kayak gitu jualnya. Biar nggak kena komplain juga. Kita mintanya memang QC nginep di sini gitu. Karena ini sih Mas, kalau menurut saya entah bisnis atau entah kegiatan apapun itu yang paling susah itu kan nanam trust, kepercayaan. Iya, memang di situ. Iya. Nah, kalau yang saya lihat sih kayaknya kalau udah prosesnya seperti itu kan berarti kan udah ada banyak pihak yang percaya dengan produknya Mas Rudi nih, kan gitu. Iya, kadang saya memang gini Mas, yang untuk kopi itu memang banyak pemain-pemain yang bermunculan, semakin banyak. Tapi saya tetap jaga di kualitas, di kualitas dalam arti itu, katakan saya punya barang yang kualitasnya ada bayar yang minta kualitas yang A+ gitu. Saya nggak punya yang A+. Saya adanya A. Saya sampaikan saja, saya ada barang kayak gini. Ini pun kadang bukan barang punya saya. Saya harus ngumpulin dari beberapa tempat teman atau tengkulak desa gitu. Nanti saya sampaikan barangnya kayak gini, speknya kayak gini. Kalau bayar itu bilang nggak apa-apa masuk, ya saya ngikut. Tapi saya udah nggak kena komplain. Masanya ada tim QC dari si bayar itu udah di sini. Yang jelas sebenar-benarnya udah diomongin nih kan gitu loh, sampai yang ini bukan barang saya loh, ini titipan loh, yang ini gini loh kualitasnya kayak gini kan gitu. Kalau di kopi itu memang jaringannya luas Mas. Tapi sebenarnya itu cuma beberapa pemain saja. Itu cuma beberapa orang. Memang kayaknya itu kalau dilihat kopi itu memang sangat luas, tapi sebenarnya enggak. Ketika dirunut orangnya ini, kalau nggak ini kan gitu aja. Itu orangnya. Iya. Kalau kita nggak bisa jaga kepercayaan buyer, saya jamin, katakan misalkan saja ini buat perumpamaan, emasnya ini bayar saya kirim barang sampel katakan 3 kilo, yang spek A+. Atau yang specialty katakan Arabica Honey yang premium grade 1. Saya kirim 3 kilo ke Mas. Nanti setelah kita deal di harga, Mas jelas minta kiriman. Mas buat PO, PO beli, saya tanda tangan PO kesanggupan gitu. Saya kirim ke Mas dengan spek yang beda. Jelas Mas kan kecewa juga. Iya, betul. Sangat kecewa, bahkan bisa rugi juga. Itu Mas berani berani share di grup kopi atau di Facebook jelasnya.
saya udah habis Mas. Iya, selesai sudah. Selesai, saya udah nggak bisa apa-apa gitu. Makanya kepercayaan dibayar itu susah, kita jaganya susah. Kepercayaan dibayar susah. Oh, oke. Kita harus memang sesuai dengan spek yang apa? Yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita jual itu dengan apa? Antara kita jual apa sampel dengan barang yang asli itu beda. Kalau di kopi saya jamin udah habis. Gitu. Nah, kalau sekarang itu ada jenisnya apa aja Mas yang kopinya tuh? Kalau yang Arabica kita proses itu yang pertama yang Pulwos. Ya, jelas yang Pulwos pertama. Terus honey, natural, wine. Kita 4 proses ini yang untuk premium. Tapi yang untuk tahun kemarin itu yang 2023 malah justru itu kebalikannya Mas. Yang biasanya kafe-kafe gede itu beli yang premium yang bagus. Kalau tahun 2022 ini memang kelangkaan barang banget. Itu beralih ada yang roastery memang buat sengaja mungkin dialihkan ke house blend atau yang apa saya kurang paham. Cuman malah kenceng yang asalan tapi grade 1 Mas. Oh, oke. Itu yang sekarang lagi laku ya? Laku banget. Masarnya dari tingkat petani itu mau petik merah, pohonnya itu susah untuk dipetik yang benar-benar matang. Masanya memang produktivitasnya nggak bagus. Kalau mau diambil yang merah, semua udah habis dimakan sama tupai atau tikus. Kalau biasanya yang pas produktivitasnya bagus, bisa kita cuma petik di pohon itu 3 kali. Tapi kalau pas kayak gini, semacam kayak gini nggak bisa Mas. Susah. Tetap dipret merah hijau, yang penting udah tua, udah digiling aja gitu. Oke. Berarti kalau di total itu sekarang kira-kira udah punya berapa anak didik Mas? Kayaknya lebih dari 20. Lebih dari 20? Iya. Dan mayoritas itu dari mana Mas? Malah itu dari mahasiswa. Ke mahasiswa malahan? Ya. Oh gitu? Banyaknya dari mahasiswa, dari kalangan mahasiswa. Itu malah sering kemarin, kadang saya buat ada acara itu, entah itu namanya, kalau zaman dulu itu namanya, apa itu? Kayak, Mas, kayak seminar gitu. Oh, oke. Penyuluhan gitu. Itu saya suruh ngisi. Tapi saya kan nggak enak. Masalahnya saya juga, kalau di sini istilahnya saya nengok gidok gitu Mas. Saya itu cuma pencari rumput, petani juga, petani kecil gitu. Saya nggak patut ngomong kayak gitu. Saya bilang kayak gitu aja. Cuman memang sebenarnya mereka pun butuh pendamping gitu. Kayak semalam saya kan pergi ke daerah Purbalingga. Di sana disambut baik sama, alhamdulillah disambut baik sama pemerintahan desa setempat, sama masyarakat setempat sana. Memang di sana itu banyak pemain petani kopi juga sama sayur, tapi cuma ala kadarnya aja. Saya gini, saya memang niat saya itu membantu mereka juga. Saya berani berjanji sanggup buat mendampingi mereka dari mulai mereka udah ada tanaman kopi, udah ada, cuman nggak dipelihara gitu. Mulai pelihara nanti sampai ke proses gitu. Sampai ke penjualan juga. Berarti Mas Rudi ini ya udah banyak melakukan pendampingan juga ya di secara langsung ya malah gitu. Wah itu gitu. Dan itu bagus banget loh Mas, karena kalau yang saya lihat ini juga benar sih kata Mas Rudi, banyak lahan yang sebenarnya potensial tapi orang di sekitarnya nggak ngerti mesti ngolahnya gimana kan gitu. Iya. Padahal kalau potensi buat kita mengais rezeki, hasil itu sebenarnya saking banyaknya Mas. Iya, betul. Saking banyaknya. Kayak di sini pernah juga ada namanya, kalau di sini itu tumbuhan sebenarnya dilarang dilarang dipotong sama pemerintah pusat juga. Itu namanya kalau di sini galar. Itu kayak apa tuh Mas? Itu
buat tanaman itu media tanam anggrek. Oh, oke. Itu kan jenis kayak semacam skam tapi hitam itu. Itu memang tanaman purba, Mas. Kalau masih hidup, misalkan ada seseorang yang menebang pohon galar itu dibawa pulang atau dijual, pasti kena hukum. Tapi kalau udah mati, ya mau dilindungi. Dia udah mati, dia kan sistemnya spora, Mas. Jadi memang kayak jamur gitu. Nanti kalau udah mati, udah kering, itu dikumpulin bawa pulang, dicacah itu juga mahal. Sebenarnya potensi banyak banget. Di sini di daerah pegunungan kayak gini banyak petani sayur, sayur cabai atau tomat. Misalkan kalau kita itu nggak malas gitu, kita buat beli bambu, dipotong terus dibuat anjir atau lanjaran itu udah cuan saja sebenarnya. Bikin itunya aja, gitu aja udah. Kemarin ada orang yang memang bikin itu sehari dapat bambu banyak banget, saya lihat. 300.000, Mas. Diolah kayak gitu. Cuma buat anjir itu saking gampangnya. 300.000. Nah, kayak ini mana? Desa sebelah sini, bawah sini itu dia ada edukasi lagi. Dia beli itu plastik sampah, plastik bekas-bekas itu dicuci bersih, bekas mulsa, bekas intinya plastik bekas gitu lah. Segala macam plastik dicuci bersih, didaur ulang. Jadi itu jadi dibuat plastik buat bungkus jambu itu, Mas. Jambu masih di pohon. Iya. Yang buat nutup-nutupin itu kan. Iya betul. Itu memang nggak awet. Cuman memang dari aturan dari pemerintah, kalau bungkus plastik itu memang sekarang jangan yang sampai ada batasnya juga kan itu, Mas, sekarang. Betul. Nah, itu sekarang udah selama 4 tahun ini luar biasa itu cuannya. Plusnya udah luar biasa. Sebenarnya banyak ya potensi, entah dari alamnya, entah dari lingkungannya, bahkan dari sampahnya. Itu kalau kita jeli itu bisa mendatangkan hasil ya, gitu loh sebenarnya. Iya, Mas, sangat-sangat. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan dari para anak muda sekarang kan, gitu loh. Harusnya mereka berpikir kreatif, sedikit meninggalkan gengsinya dikit lah untuk turun ke bawah. Iya, harusnya memang kayak gitu, Mas. Saya aja di daerah sini itu memang mengelus dada, Mas. Saya udah sering itu bilang sama anak-anak daerah sini, daerah saya, desa sini, daripada main atau intinya pergaulan bebas, salah pergaulan kayak gitu, nongkrong, mabuk, itu mending kita, ayo kita gali potensi yang kita ada daerah sini. Terus yang kadang memang ada anak ini yang kreatif, dia punya kemampuan bikin, katakan kayak bale-bale gitu. Kemarin itu ada yang sudah lulus satu, memang dia sudah pesanan juga sampai Bali juga. Padahal itu barang yang nggak kita sengaja. Dia malah kreatif bikin kayak gitu. Mau saya itu memang kayak gitu. Kemauan saya dari daerah pemuda sini itu jangan cuma malas-malasan. Betul. Kalau yang petani, kadang petani sama peternak, dia cari rumput cuma 1 kali tok. Jam 9 udah pulang dapat 1 bongkok itu. Dia udah di rumah udah nongkrong. Cuma nongkrong doang. Saya bilang gini, pernah bilang saya, kalau bahasa sini gini, nek koyong ngono iki kapan mundake, kapan mali, kapan rubai. Kalau bahasa Indonesianya gini, kalau pola pikir dan gaya hidupnya mau seperti itu terus kapan mau nasib kita mau berubah? Betul. Mereka mungkin merasa comfort zone-nya di situ, jadi ya udah kayak gitu. Cuma kan kalau kayak gitu terus ya jangan berharap lebih kan gitu. Iya. Makanya memang itu, hidup kita mau enak, kita harus bekerja keras gitu. Nah, Mas Rudi sendiri melihat, terutama seperti tadi ya udah di-mention, melihat anak muda sekarang itu seperti apa, Mas? Kalau sekarang itu kebanyakan gimana ya, Mas? Biasanya itu digengsi, Mas. Iya sih. Saya ketua pemuda di desa sini, ketua Karang Taruna Kecamatan itu selama 5 tahun saya menjabat, Mas. Itu memang kendala kita itu di semacam gini, semacam lingkungan, tapi anak muda katakan gini, buat percontohan aja,
ada satu kelompok anak muda ini 4 orang gitu. Mereka nakal, malas-malasan sama nakal. Dia kepingin ngerekrut yang lain gitu. Ngoporani, buat apa ikut-ikutan ke sana gitu. Ada kumpulan pemuda atau apa, nggak usah, yuk jalan aja. Biasanya kayak gitu. Padahal yang mereka ikuti itu, yang 4 orang itu bener itu anak orang miskin. Tapi yang salah pergaulan dari awal gitu. Nah, tapi itu sih Mas, yang kadang ini kalau menurut saya yang harus diselamatkan adalah kadang-kadang itu kita melihat bahwa banyak anak muda yang potensial yang nongkrong di tempat yang salah, akhirnya kan kan ke bawah, potensinya nggak tergali ya akhirnya. Iya, memang banyak yang kayak gitu Mas. Memang itu di sini aja di daerah pegunungan, bahkan di sini itu bisa dikatakan pelosok Mas. Itu banyak yang pemuda yang kayak gitu. Bahkan mereka putus sekolah SMP, baru SMP udah putus sekolah, itu malah jadi nakal. Saya bayangin aja, apalagi di perkotaan. Yang jadi apa kan? Yang penduduknya itu jauh lebih banyak dibanding di daerah sini. Memang kita tidak pernah tahu ya nasib akan membawa kemana. Tapi kalau tidak dipersiapkan, ya masa hanya menunggu faktor keberuntungan doang. Saya jamin nggak mungkin Mas. Saya nggak mungkin bisa. Katakan kita mau gini, kita mau ada buah mangga yang udah masak Mas. Kalau kita menunggu buah itu jatuh, kita nggak petik sendiri dengan susah payah kita manjat atau bawa tangga, buah itu jatuh, saya jamin busuk Mas. Betul. Ya gitu aja, udah kadaluarsa, yang artinya rezeki yang diberikan ke kita. Dalam arti itu jangka waktu katakan 1 tahun gitu. Kita nggak mau menyambut rezeki itu dengan dengan giat, saya jamin itu udah kadaluarsa. Betul. Ikhtiarnya nggak ada gitu. Iya kayak gitu. Itu udah fix gitu Mas. Nah, ini Mas, kalau tadi bicara kopi, bicara anak muda, terus tadi kan berarti ada beberapa hal juga selain kopi, terus tadi jeruk juga kayaknya juga menghasilkan yang cukup lumayan ya sepertinya kayak gitu. Nah, apa yang kedepannya yang pengen Mas Rudi pengen create lagi, pengen buat lagi? Kalau untuk planning depan itu saya di bidang gini, di bidang sedikit-sedikit merambah ke wisata Mas. Saya rencana mau kayak gitu. Saya juga rencana itu di daerah sini aja. Daerah potensi desa saya ini kan ada juga beberapa tempat itu yang kayaknya menarik nih, agak bisa diolah gitu. Ada saya rencana kayak gitu. Nanti tapi entah tahun kapan itu mungkin. Saya pernah tuh Mas dulu mungkin sebelum corona itu mau kerja sama pemerintahan desa tempat, tapi nggak jadi. Mungkin kalau sudah ada rezeki lebih gitu, saya rencana mau itu buat sistem swasta dulu, mampu saya dulu, biar kecil-kecilan gitu. Itu salah satu wisata itu kan salah satu bidang yang nggak bakalan ada matinya Mas. Betul. Setiap tahun, setiap saat akan berkembang kan gitu kan. Apalagi dari ini saya melihat nih dari beberapa daerah aja bermain kopi aja udah jadi wisata tersendiri gitu kan. Betul. Bener. Kayak misalnya dulu ada yang di Magelang, ada yang di mana itu kan akhirnya mereka bener-bener spesifik wisata kopi. Dari wisatawan diajak lihat kebunnya, diajak cara ngambilnya, dikasih tahu pengolahannya, mereka bikin sendiri apa yang mereka olah. Wah, itu menarik banget sih sebenarnya. Kalau sebenarnya sih bukan cuma kopi Mas. Saya di kebun jeruk aja itu kemarin kalau pas musim banyak itu musim berbuah banyak, udah siap panen, masak. Dalam 1 minggu saya katakan saja itu turis domestik lah, gitu pengunjung itu. Bahkan sampai 5 rombongan Mas dalam 1 minggu. 1 hari bisa 3 rombongan. Masuk, padahal itu masih saya cuma terbatas banget. Saya punya lahan cuma sedikit, tapi sekarang udah merambah ke lahan yang lain. Gitu. Saya alhamdulillah bisa nambah lahan lagi. Gitu.
Siapa tahu bisa memberdayakan lahan-lahan dari masyarakat yang lain kan. Jadi sekali rombongan itu ada cuan juga, Mas. Sekali rombongan masuk, biasanya mereka ngasih entah itu 100.000, 200.000 gitu. Pasti itu. Lumayan kan? Ya lumayan buat dia parkir. Iya. Nah itu kan sebenarnya peluang kan gitu. Iya. Apapun sebenarnya bisa jadi peluang. Tinggal tergantung dari mana kita melihatnya dan eksekusinya seperti apa kan gitu. Saya planning saya gini, Mas. Di atas sana saya punya kebun baru. Kebun baru yang tahun ini saya tanamin kopi. Saya punya inisiatif gini, rencana gitu. Ntar saya coba pelihara kopi itu dengan sistem saya, dengan ilmu yang saya sharing pelajari selama ini gitu. Ntar kalau itu udah bagus, kira-kira itu kok berhasil, itu pun bisa jadi target objek wisata juga, Mas. Betul. Buat edukasi atau buat penyuluhan dari kelompok tani dari mungkin dari beda lain kabupaten atau bahkan bisa lain provinsi gitu. Itu saya punya program kayak gitu. Ngeri loh. Luar biasa loh Mas Rudi ini. Saya juga jadi pelopor, Mas. Iya. Makanya kan tadi saya nggak salah dong kalau menyebut bahwa ini produk SMP tapi pola pikirnya sarjana kan gitu. Ya enggak juga. Nah ini apa namanya terakhir Mas, apa yang ingin Mas sampaikan ke generasi muda sekarang gitu loh, agar bahwa mereka bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan tidak termakan dengan pola hidup atau gengsi yang berlebihan. Gengsi nggak ada masalah dengan gengsi. Cuma kan yang jadi masalah kan ketika seharusnya kalian tidak di situ tapi dipaksakan kan gitu. Kalau saya kan punya di sini aja saya bisa dibilang saya pernah jadi pejabat ketua Karang Taruna di kecamatan selama 5 tahun. Ketua pemuda juga itu selama kurang lebih 5 tahun juga. Terus saya menikah, mengundurkan diri. Gitu. Saya punya pesan tersendiri buat khususnya pemuda yang mungkin sampai sekarang itu masih banyak yang salah pergaulan, Mas. Saya cuma berpesan itu luangkan waktu itu yang buat nongkrong. Itu coba berpikir yang positif. Gitu. Kita harus pandai-pandai berinteraksi sama teman, harus pandai-pandai bergaul, berkreasi. Jangan sampai pemuda-pemuda yang masih belia, salah pergaulan, itu mau jadi apa ke depannya. Intinya kalau mau sukses, mau punya uang, itu jangan malas-malasan, harus giat bekerja. Gitu. Bekerja nggak harus sehari penuh kita bekerja. Gitu. Kita kalau pintar kita mengatur waktu, itu tetap semua berjalan, Mas. Saya memang apa adanya. Saya juga cari rumput. Tapi bagaimana agar waktu itu bisa cukup untuk saya juga cari rumput buat makan kambing juga. Itu kan kenyataannya sampai sekarang saya tetap berjalan. Semua pekerjaan nggak ada yang macet. Alhamdulillah berjalan semua. Harus pandai-pandai mengatur waktu. Jadi kan tetap semuanya terpenuhi, cari duit jalan, ngisi waktu jalan, ada waktu lenggang buat senang-senang bersama keluarga ada, kan tinggal pinter-pinter aja kita ngatur. Pinter-pinter mengatur waktu. Mas Rudi, nih kalau ini apa namanya? Yang nonton Fostrap nih, pengen ngubungin Mas Rudi, ada sosial medianya? Ada. Itu nanti di sini, nanti bisa disebut di mana Mas? Lewat WA saja. WA. Kalau sosial media ada, IG atau apa gitu? IG ada. IG-nya nanti kita share, nanti ada di sini juga. Siap. Facebook ada? Ada. Facebook nanti ada di mana Her? Taruh sini aja Her ya. Nah, sini. Gitu. Nah, pokoknya nanti akan kita kasih informasi lengkapnya kalau misalnya para sobat bangsa tertarik untuk sharing-sharing lah kita nyebutnya lah, sharing-sharing bareng sama
Mas Rudi, terutama yang ada di daerah Temanggung, Wonosobo dan sekitarnya kan deket banget ke sini. Nah, kita mah jauh-jauh dari Jakarta, Mas, pengen belajar. Malahan. Oke, makasih banyak Mas Rudi Ya, atas sama-sama. waktunya. Sama-sama. Maaf nih udah ganggu, tapi waduh di sini emang bener-bener suasananya enak banget, Mas. Enak banget. Dingin banget enggak, tapi sejuk gitu, luar biasa Iya, iya. sejuk. Nah, makasih Mas Rudi. Ya, sama-sama. Terima kasih Sobat Bangsa. Sampai jumpa di acara Fostrap selanjutnya. Kita akan menghadirkan tamu-tamu yang lebih menarik lagi, yang akan selalu menginspirasi anak muda untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Makasih Mas Rudi. Sama-sama. Jos.